Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andra Almarif. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis LCT. Yang pertama itu teori behaviorisme yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Bahwasanya belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan penguatan positif, meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan, penguatan negatif, meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan menahan hadiah, hukuman, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Prinsip behaviorisme belajar disimpulkan dari perilaku. Koneksi stimulus respon membentuk perilaku, penguatan memperkuat respon, rantai perilaku sama dengan keterampilan. Implikasi pada pembelajaran. Pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang oleh pelajar yang diinginkan. Implikasi pada penguatan penggunaan LCT. Program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Dan yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Anti-Gerson dan Severin. Bahwasanya belajar adalah menjadikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama itu register sensorik untuk menerima informasi, memori jangka pendek atau memori kejar STM untuk hanya sementara, dan memori jangka panjang LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Prinsip teori belajar ini, belajar disimpulkan dari perilaku. Belajar adalah menyajikan informasi ke dalam ingatan. Penyajian dimulai dengan perhatian, tindakan memastikan transfer ke memori, latihan memperkuat retensi, membantu mengingat. Implikasi pada pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis-jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktik yang cukup untuk memastikan, mengkodekan, dan mempertahankan retensi. Implikasi pada penggunaan LCT yaitu aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyajikan aplikasi dan latihan berulang-ulang secara individual. Yang selanjutnya itu teori perilaku kognitif yang dikemukakan oleh Robert Gagne. Pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal, jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep, aturan, pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan, dan pendekatan hierarki keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Prinsip itu pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Belajar adalah proses membangun, peserta didik harus memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru. Implikasi pada pembelajaran, kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajaran. Siswa harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari keterampilan prasyarat. Implikasi pada penggunaan LCD, komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Yang selanjutnya itu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis atau yang dikemukakan oleh Gagne dan Briggs. Belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengelolaan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Sebuah sistem pembelajaran dirancang dengan menyatakan tujuan dan sasaran, melakukan analisis tugas untuk mengatur urutan pembelajaran, mencocokkan penilaian dan instruksi untuk tujuan membuat bahan pengujian lapangan dan merevisi bahan. Prinsip yaitu pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Sistem pembelajaran yang lengkap memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Implikasi pada pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus terus dipantau saat mereka maju melalui sistem instruksional. Implikasi pada penguatan LCD, aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis LCD. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika keterampilan dan konteri yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, dan rangsangan perilaku tertentu dapat
indikasi pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan dan latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan persyarat. Siswa perlu memperoleh keterampilan secara cepat dan seefisien mungkin. Yang selanjutnya itu teori aktivisme sosial yang dikemukakan oleh John Dewey. Belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Prinsipnya yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalan yang menjadi perhatian mereka. Implikasi pada pembelajarannya yaitu pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi dunia nyata. Implikasi pada penggunaan RCT yaitu teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi. Presentasi visual membantu siswa membuka konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan active learning atau melalui pengamati online secara online atau vicarious learning. Prinsipnya itu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui perilaku pemodelan orang lain. Mengenali model seperti dirinya yang berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi diri siswa. Implikasi pada pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Implikasi penggunaan ICT-nya yaitu teknologi dapat secara efisien menampilkan berbagai model video penampilan siswa yang baik dan dapat meningkatkan efikasi diri melalui video pemodelan diri. Menurut teori scaffolding atau Lev Vygotsky, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Prinsip pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Latar belakang setiap pembelajar membentuk bagaimana dia belajar. Implikasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing. Implikasi pada penggunaan LCT, teknologi dapat mendukung banyak jalur yang mempelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Selanjutnya itu teori perkembangan anak atau Jean Piaget. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif, sensori, motor, operasional, konkret, dan operasional formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Anak-anak maju melalui eksplorasi lingkungan mereka. Implikasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Implikasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat menyediakan manipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap perkembangan. Teori discover learning atau yang dikembangkan oleh Jerome Bruner. Belajar dan pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi belajar itu adalah pertumbuhan kognitif atau kemampuan berpikir melalui interaksi dengan lingkungan. Prinsipnya itu anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Implikasi pada pembelajaran, siswa harus diberi kesempatan untuk eksplorasi tidak terstruktur dan penemuan diri. Implikasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dipelajari. Selanjutnya itu teori multiple intelligence atau yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan, linguistik, menggunakan bahasa secara efektif, manusia dengan jelas dan persuasif, musik, logik, matematis, spasial, kinestetik, interpersonal dan interpersonal, dan naturalis. Semua itu teori multiple intelligence penunjangnya. Teori multiple intelligence Howard Gardner, belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara berbeda tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Implikasi pada pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dengan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi. Dan yang sama, implikasi pada penggunaan LCT multimedia mendukung
banyak saluran untuk mempelajari konteks yang sama. Siswa dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan melakukan peran yang dalam berbeda melalui melakukan teknologi kelompok. Implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis LCD. Pilih strategi dengan berdasarkan teori inquiry ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru ingin mendorong kolaborasi dan atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi, tidak struktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minat mereka sendiri. Itulah rangkuman dari video tentang teori-teori belajar dan penggunaan teori tersebut terhadap penggunaan LCD. Terima kasih.